Oke, Oke, mangga Teteh untuk waktu bismillahirrahmanirrahim. dan tempatnya dipersilakan. Atur nuhun Teh Rina, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, pagi ini semangat, tetapi di Bandung ini agak-agak mendung gitu. Semoga ini bukan apa namanya ya, tidak mempengaruhi semangat kita untuk sharing hari ini. Nah, teman-teman tadi saya lihat sudah ada beberapa yang kenal grafologi, ada yang belum pernah, ada yang pernah kenal tentang USDK, ada juga yang belum gitu ya. Jadi hari ini saya ingin cerita-cerita sedikit apa itu grafologi dan apa itu USDK. Terus apa sih hubungannya antara grafologi dan bela diri? Emang ada ya hubungannya seperti itu ya? Nah, teman-teman, ini di sini saya sharing aja ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Tadi sudah Teh Rina sampaikan, nama saya Sinta Ratnasari. Teman-teman boleh manggil saya Teh Sinta karena saya asli Bandung gitu. Izin saya share screen terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah kenal grafologi, ini kita apa namanya ya, sharing-sharing ini ya. Semoga saling apa namanya menambah wawasan gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi, kenapa sih hari ini saya ingin sharing tentang grafologi dan bela diri? Karena bagaimanapun ini saya mendapatkan apa ya tantangan gitu. Karena background saya itu di bela diri sebetulnya. Sebelum mengenal grafologi itu saya mengenal di bela diri. Kemudian seiring waktu saya mengenal grafologi Teteh karena Pak, punten, ya. Teteh punten, izin potong. Eh, ini suaranya double sama agak putus-putus. Kalau di kakak kan gimana? Aman kah? Oh, Kalau di saya oke. suaranya jadi double kah? Double ya. Coba sebentar. Teteh punten ya dipotong. Iya ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi Teh, tadi ya, apa namanya, saya sudah cerita bahwa gimana Teh? Tes, 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 tes. Alhamdulillah aman Better? teh. Oke, Aman. maaf ya atas ketidaknyamanannya. Baik, kita lanjut. Jadi awal cerita saya tuh belajar WSDK itu 14 tahun yang lalu lah kira-kira. Karena memang ketertarikan saya dari sisi bela diri itu saya mengenal bela diri dari tahun 85 gitu. Di sini ada nggak sih yang seumuran sama saya 85 tahun? Tahun 85 itu saya kelas 5 SD gitu. Jadi kira-kira segitulah usia saya gitu kan ya. Nah, seiring waktu, karena saya itu kan melatih WSDK itu Women Self Defense of Koporyu, di mana Women Self Defense berarti bela diri yang khusus perempuan. Nah, di WSDK ini saya sering bertemu Terina dengan perempuan-perempuan yang korban apa namanya bullying, kekerasan seperti itu ya, punya trauma apa namanya trauma kejahatan seperti itu juga ya, ada yang KDRT seperti itu. Nah, sering waktu saya banyak dicurhatin gitu loh Terina. Nah, saya tuh jadi penasaran gimana sih ya, pengen tahu seseorang punya karakter kecenderungan kasar sama seseorang atau tidak. Atau mungkin pengen tahu feeling seseorang tuh lagi sedih, lagi depresi, atau dia lagi happy. Bisa ketahuan nggak sih dari mimik muka gitu kan ya? Nah, kalau misalkan saya seiring waktu, saya melihat bahwa kalau mimik muka itu kadang orang bisa nggak gitu teh. Ini orang lagi bahagia, tapi kok ceritanya sedih gitu. Jadi kontradiktif gitu ya. Nah, nah, dengan begitu saya bisa kemudian saya mengenal grafologi ketika saya belajar public speaking sebelumnya. Di sini juga ada guru saya, Kang Taruna. Saya ingat banget tuh waktu itu. Teh Sinta, tanda tangannya begini ya, katanya gitu. Tulisannya begini ya. Saya tuh kaget gitu. Hah, kok Mas Taruna tahu ya saya begini? Nah, dari situ, jadi saya mengenal lah grafologi.
Ini sebelum ke yang lain, saya pengen grafologi dulu nih. Kenapa sih saya pada akhirnya penasaran dengan grafologi? Kita tebak-tebakan dulu yuk. Nih, Teh Rina, saya pengen tahu, tanya ke Teh Rina dulu nih ya. Kalau Siap, Teh. misalkan nih, kita tebak gambar. Ini ekspresi nih ya, secara visual. Misalkan Teh Rina tuh lagi cari orang yang untuk menangani keuangan. Beda, untuk bendahara, misalkan di kantor atau organisasi atau pokoknya tentang keuangan. Teh Rina pengen orang yang seperti apa sih yang untuk megang keuangan yang kebayang sama Teh Rina? Pastinya teliti, ya Teh ya, Teliti, detail, detail, terus jujur. Kalau keuangan jujur, tuh yang oke. utama. Nah, nah itu kriteria Teh Rina. Sekarang secara visual, kira-kira antara A dan B, Teh Rina milih mana? Teman-teman boleh pilih ya, A atau B untuk eh, misalkan teman-teman ingin mencari seseorang yang memegang keuangan. Dari sisi visual A atau B. Kalau Teh Rina pilih yang mana Teh? Jelas A. A. Kalau Kenapa visual Teh ya Teh Rina ya. A? Iya, iya, Eh, secara visual. Terlihat rapi gitu, rapi dan eh, apa ya? Kalau dari eh, looks-nya aja udah kelihatan rapi tuh, biasanya orangnya juga detail gitu ya. Kalau dari penampilannya juga Eh, diperhatiin, biasanya detail-detailnya juga diperhatiin Teh. Biasanya. oke, bukan karena lebih ganteng ya Teh Rina. Bisa Itu juga juga ya. salah satunya. Ini teman-teman juga banyak yang bilangnya A, A katanya. Kalau kata Mas Taruna dari foto nggak kelihatan lulusan jurusan apa nih gitu ya. Iya memang kalau secara visual Tarina bisa jadi benar, bisa jadi kita tertipu karena apa? Visual itu bisa kita manipulasi gitu Tarina. Apalagi misalkan seorang artis, seseorang yang bisa apa ya berpura-pura merubah ekspresi yang bukan dirinya gitu. Nah, kalau tadi ini pilihan Teh Rina, pilihan teman-teman banyaknya A, misalkan nih Teh, ternyata hmm, tulisannya begini Teh Rina. Nih, A begini, B begini. Apakah tetap pilihan Teh Rina A atau berubah? Hmm, Kalau untuk keuangan mungkin karena perlu ada rekapan yang jelas ya Teh ya. Mungkin kayaknya kalau dari tulisan pilih yang B ya Teh. B. Jadi berubah kan ya? Nah, coba kalau teman-teman tetap pilih A atau berubah? Kok jadi B ya kata Teh Siva? Iya. Nah, di sini teman-teman bedanya dan kenapa saya sangat penasaran tentang grafologi karena apa? Grafologi itu handwriting is brainwriting gitu kalau saya bisa dapat simpulkan. Jadi tulisan tangan itu asli dari otak kita yang langsung ngalir ke tangan kita melalui pena yang kita pakai dan itu adalah keunikan setiap orang yang tidak bisa dimanipulatif, tidak bisa di apa namanya ya, dirubah gitu. Pasti ada ketahuan apakah dia punya karakter sesuatu atau tidak, karena itu tidak bisa di apa ya, ini jujur gitu loh. Si tulisan ini jujur mengekspresikan karakter penulisnya. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwa ternyata se apa ya seguna itu loh grafologi gitu karena misalkan kalau tadi kita mengambil secara visual wajah aja yang kita tangkap ternyata tulisannya begini ya bisa kita bayangkan seperti apa keuangan organisasi gitu ya bisa jadi acak-acakan bisa jadi dia tidak bisa dipercaya dan sebagainya gitu makanya ketika kita sudah melihat tulisan tangannya teman-teman muka mah bisa diupdate lah gitu ya bisa dibenahi nanti tetapi kalau karakter itu sulit untuk dibenahi seperti itu. Nah, itulah kenapa pada akhirnya saya terus belajar tentang grafologi. Baik, teman-teman, kalau misalkan eh, ini misalkan saya seorang ibu nih, di sini mungkin ada juga yang seorang ibu. Saya pekerja, kemudian saya ingin mencari seorang babysitter. Nih, antara A atau B.
Mungkin sekarang mulai berpikir ya, A atau B ya. Wajah kan nggak belum tentu mencerminkan karakter diri. Nah, gitu kan. Sekarang mulai berpikir, lihat tulisannya gitu. Ini kedua-duanya bisa jadi kelihatan charming, kelihatan ramah gitu kan ya. Tapi kalau tulisannya, nah langsung ketahuan, oh ini pasti A gitu. Untuk karena saya ingin menitipkan anak saya ke seorang yang orangnya rapi, ceria, tidak ada indikasi depresi atau dia orangnya tenang gitu kan ya. Nah, kalau yang B ini walaupun wajahnya ceria, tetapi kalau kita lihat dari tulisan tangannya, nah, bisa dicurigai gitu ya, apakah dia punya eh, kecenderungan emosi tertentu gitu. Nah, makanya handwriting is brainwriting. Kenapa? Karena tulisan tangan itu unik, teman-teman, seperti sidik jari. Jadi, kalau saya nulis, misalkan nulis Bandung gitu ya, tidak akan sama seperti Teh Rina nulis Bandung atau tidak akan sama seperti Teh Ria, Teh Siva nulis Bandung. Itu semua punya keunikan masing-masing. Buat apa sih grafologi? Banyak banget teman-teman, saya belajar grafologi. Manfaatnya banyak banget. Ini diantaranya bisa mengenal diri, forensik, seleksi rekrutmen gitu ya. Kayak tadi itu menentukan seseorang layak di mana ditempatkan di suatu kantor atau organisasi itu bisa banget pakai grafologi. Penjurusan. Ini kemarin tuh kan udah ada pengumuman penjurusan. Ada yang merasa cocok dengan pilihan yang dipilih, jurusan yang dipilih, atau merasa coba-coba aja belum tentu cocok. Nah, ini nih pakai grafologi bisa banget untuk penjurusan. Dunia kesehatan pun bisa loh Terina pakai grafologi. Tentunya bukan detail, oh ini penyakitnya eksim misalkan. Oh ini penyakitnya apa? Enggak, ini hanya deteksi awal bahwa seseorang punya eh, apa namanya? eh, kesehatan yang lagi terganggu gitu. Misalkan di area kepala, di area dada, di area kaki itu bisa ketahuan. Dan tentunya pasangan. Kenapa pasangan? Nanti kita cerita. Terus apa sih hubungannya grafologi dan bela diri? Kayaknya jauh banget gitu ya. Yang satu tulisan tangan, yang satu ciat-ciat. Emang apa hubungannya? Nah, kalau boleh saya cerita nih teman-teman, kalau tulisan itu kan ekspresi dari hati ya, tadi dari otak, dari karakter diri yang itu jujur, nggak bisa sesuatu tulisan itu sesuatu yang otentik, yang keluar dalam diri gitu. Sedangkan bela diri itu suara keberanian, hmm, mengekspresikan atau mengeluarkan ekspresi diri gitu dengan cara aksi. Nah, nanti Terina, sebetulnya kan ini awalan dari kegiatan kita di tanggal berapa Terina? 20 Juni ya, kalau nggak salah. Nah, ini 18 Juni. Eh, 18 Juni, oke. Nah, nanti di tanggal 18 Juni itu, teman-teman, saya ingin sharing tentang indikator kekerasan. Saya belajar dari Kang Afif di Karos. Nah, Kang Afif ini cerita bahwa dari tulisan tangan, teman-teman, tadi ya saya sudah menyampaikan bahwa di grafologi itu kita bisa tahu tentang karakter diri, kecenderungan kekerasan, kecenderungan manipulatif, seperti itu. Nah, nanti di tanggal 18 itu, saya akan menyampaikan tanda-tanda eh, seperti ini. Jadi, ada tanda positif, ada yang tanda mengurangi potensi bahaya, ada yang meningkatkan potensi bahaya, atau bahkan yang langsung ketika teman-teman melihat tanda tersebut, oh ini harus tanda-tanda bahaya banget gitu. Jadi nanti kita akan belajar di sini. Nah, ini nih teman-teman. Nanti di tahun 18 itu secara detail kita akan membahas dan melihat sebanyak ini, walaupun mungkin karena waktunya terbatas, ini akan di part-part gitu ya, Terina ya. Misalkan tahun 18 ini akan ada sebagian dari ini, kemudian nanti part 2 juga akan dibahas lagi lebih detail gitu. Apa saja sih yang akan dibahas nih kayak Terina? Teman-teman bisa ngeliat nggak sih, pernah ngeliat nggak tanda-tanda grafologi di seperti ini?
Misalkan ini nih ya, huruf O-nya tuh yang double loop, kita sebutnya double loop gitu. Jadi kayak berponi gitu kan. Nah, ini ini tanda-tanda manipulatif ini ada 10 ya. Itu ada elaboration di mana hurufnya itu banyak berkail-kail, superficial thinking, kemudian ada vanity yang huruf D atau T-nya tuh tinggi banget tuh si tiangnya. Jadi kayak enggak enggak seimbang gitu. Atau stubborn di mana huruf D-nya itu kayak tenda nih, D dan T-nya tuh ada tenda. Ini salah satu tanda yang apa ya, stubborn, keras kepala gitu. Kebayangkan kalau orang yang keras kepala mau diapa-apain juga kekeh gitu kalau Sunda bilang ya. Terus ketika nulis, apalagi nulis nama sendiri, ada yang hilang nih. Ini salah satu tanda manipulatif. Jadi kalau tadi kita mengasumsikan, saya ingin mencari seseorang yang memegang keuangan di organisasi. Jangan sampai orang itu memiliki tanda nomor 6 ini nih teman-teman. Jadi ketika menulis nama, khususnya nama dia sendiri, kemudian hilang satu aja, misalkan Sinta, I-nya hilang. Nah, itu udah mendingan nggak usah diambil jadi bendahara gitu ya. Mendingan cari yang lain. Kemudian ada tentang spasi. Nah, kalau yang sebelah kanan itu sudah red flag gitu, benda bendera merah yang udah ini mah nggak boleh sama sekali diambil. Itu apa? Resentment, resentment tuh seperti ini ya. Jadi ngambilnya tuh dari bawah banget. Kemudian eh, agresif, di mana agresif itu bentuk eh, kita sebut lower zone. Jadi huruf G, Y, J yang ada kakinya itu ditarik ke atas gitu. Bukannya kan kalau Teh Rina nulis G itu kayak gini ya, ke depan dulu ya. Ini langsung ke belakang. Kemudian ini nih nomor 7 evasiveness. Jadi kayak tajam-tajam huruf A, C gitu. O nih yang dalamnya ada tajamnya itu tuh termasuk. Kemudian yang tanda-tanda seperti ini ada temper. Temper itu nggak sabaran. Kebayang nggak sih teman-teman? Misalkan kita memilih seorang babysitter, tetapi ada tanda tempernya, nggak sabarannya. Begitu anak kita tantrum dikit langsung, hei, diam kamu. Ah, wah, itu bahaya banget kan. Jadi ini salah satu tanda yang harus kita apa namanya pelajari gitu. Kemudian nanti juga kita akan belajar kalau tadi tanda negatifnya, nanti kita juga akan belajar tanda positifnya, yaitu salah satunya bagaimana kita melihat apakah kita termasuk yang percaya diri atau tidak gitu, Teh Rina. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, tanda percaya diri itu sebetulnya banyak di grafologi. Saya ambil 4 dulu ya. Ini adalah ukuran medium ke ukuran hurufnya. Teman-teman boleh cek tulisan huruf masing-masing, medium ke height, yaitu 2,5 milimeter. Itu termasuk salah satu tanda kepercayaan diri. Kemudian penulis nama di awal dengan huruf kapital. Jadi kalau misalkan nulis Sinta, S depannya tuh huruf kapital. Kemudian tidak ada tanda negatif dalam tanda tangan. Tanda negatif itu apa sih? Eh, Tidak ada coretan yang mencoret badan tanda tangan, tidak ada yang huruf yang seperti tadi tuh. Jadi karena tulisan tangan sama tanda tangan itu sama artinya, maka ketika tadi teman-teman melihat tanda-tanda yang negatif tadi ya, bentar, tanda-tanda negatif yang ini, nah itu juga sama seperti tanda tangan, seperti artinya pada tanda tangan. Kemudian T-bars ya, medium ke high. T-bars itu apa sih Terina? T-bars itu huruf T. Terina kebayang nggak huruf T itu ada bagian yang horizontal, yang tengahnya gitu ya Terina ya. Nah itu T-nya itu kita sebut T-bars. Nah itu ada di bagian tengah tiang, minimal banget gitu. Nah kalau di bawah berarti kita tidak punya apa namanya fokus ke dalam diri itu biasa-biasa aja. Kalau Sundanya mah
saya mah ada apa atuh gitu. Saya mah cuman bisanya segini aja. Saya mah kayaknya nggak bisa. Punya targetnya tuh segitu aja. Nggak mau menantang diri untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi itu tuh nggak punya keinginan untuk ke situ gitu. Untuk tibarsnya yang medium itu. Nah, terus apalagi sih, Terina? Nah, karena tadi itu grafologi, sekarang kita membahas tentang bela dirinya ya, Terina. Karena saya itu apa namanya backgroundnya di bela diri, jadi saya ingin apa ya one stop learning gitu, menyampaikan materi dua materi dalam satu waktu. Karena apa? Yaitu tadi teh, ketika kita tahu nih dalam satu tulisan, misalkan nih amit-amit ya, kita punya calon, misalkan lagi PDKT sama seseorang, ternyata lihat tulisannya ada tanda-tanda kriminalnya atau tanda-tanda manipulatifnya. Tapi kita abaikan aja. Amit-amit misalkan menikah, terus KDRT. Itu kan harus ada action yang kita lakukan untuk keluar dari kekerasan tersebut ya. Actionnya apa? Nggak mungkin dengan merubah tulisan. Gitu kan. Harus dengan action fisik. Jadi bagi saya, grafologi dan bela diri itu bisa jadi satu kesatuan yang diperlukan untuk kita. Nah, izin saya share screen ini. Tadi kan ada yang bilang saya belum pernah kenal USDK gitu ya. Apa sih USDK? Yuk kita simak dulu ya Terina video berikut ini. Oke, itu tadi sekilas tentang USDK. Terus apa sih USDK bedanya dengan bela diri lain? Nah, ini bedanya teman-teman. Jadi kalau USDK itu depannya juga udah woman, berarti memang khusus untuk perempuan gitu. Nah, ini USDK ini termasuk salah satu pelopor bela diri praktis khusus perempuan di Indonesia. Dan Mei kemarin kita alhamdulillah 19 tahun teman-teman yang bersemai perempuan di bela diri di Indonesia ini. Kemudian eh, apa namanya? Tidak seperti saya kan juga ikut karate, taekwondo, aikido, eh, muay thai gitu kan. Tetapi di WSK itu beda teman-teman. Apa sih bedanya? Mau nggak teman-teman praktek sama saya di online ini? Kita buktikan bahwa kita bisa belajar bela diri dengan berapa menit? 2 menit, Terina mau nggak? Belajar bela diri 2 menit. Mau banget teh. Oh ya, coba. Nah ini, jadi USJK itu kan seiring waktu sudah 19 tahun. Nah kita juga sudah mempatenkan baik itu logo, moto, dan kita juga punya namanya 4P. 4P itu teori kita sebelum. Jadi kalau di USDK itu teman-teman bukan langsung ciat-ciat pukul tendang gitu ya, tetapi ada proses di mana kita bisa menghindari kejahatan itu tanpa kita harus mengeluarkan jurus kita. Namanya konsep 4P, yaitu 4P itu pray, predict, prevent, protect. Nanti kapan-kapan kita praktekkan ya. Nah, teman-teman, boleh nggak sebutkan alat apa yang teman-teman lihat dari layar ini? Ini alat-alat yang biasanya ada di dalam tas perempuan. Dan kebayang nggak teman-teman, alat ini bisa jadi bantuan senjata untuk teman-teman ketika diharuskan melawan.
Bisa sebutkan nggak Terina? Yang Terina lihat ini ada apa aja nih? Ada kun punten slide-nya. Ini teh. Oke. Aduh. Ada payung ya teh, koran, kunci, Hmm, lipstick, sisir, iya. pulpen. Oh, pulpen Wah, juga ya kunci, teh. sisir, payung, Kipas. ada Wah, kerudung, banyak juga. pasmina, ada koran, betul nggak? Nah, kebayang nggak teman-teman? Ini apa coba nih di bawah kunci? Tisu. Kebayang nggak teman-teman tisu di Oh USDK itu iya, bisa jadi senjata. Mau nggak praktek tisu jadi senjata? mau. Yuk teh. Boleh teman-teman open apa open camp ya atau yang mau praktek di rumah masing-masing boleh. Ada yang dekat dengan tisu boleh ambil tisu, ada yang dekat dengan pulpen, spidol boleh ambil spidol atau saya ini lagi pegang apa tuh lap kacamata. Boleh juga. Terina dekatnya dengan apa? Pulpen atau tisu? Ini teh baru ngambil tisu dan pulpen. Oke, boleh ambil tisunya 2-3 lembar gitu ya, jangan 1 lembar. Kebayang nggak sama teman-teman tisu itu diapain sih? Ini saya megang lap kacamata diapain, pulpen diapain? Kalau Terina kebayangnya itu pulpen diapain Terina? Atau tisu diapain? Kalau tisu nggak kebayang ya teh, tapi kalau pulpen itu. Ya, kalau pulpen lebih kebayang Terina. Jadi misalkan di Iya. di gimanain coba? Ada yang mau cerita nggak? Pulpen Ini teh di diapain? kolom chat katanya ada yang pulpen untuk nyolok. Iya, tapi nyoloknya di mana dulu? Jangan sampai nyoloknya di sini gitu kan ya. Atau misalkan di dada, di ulu hati, nggak ngaruh teman-teman. Kalaupun misalkan ini soal tega nggak tega ya. Kalau dalam bela diri teh, pilihannya dua. Mau selamat atau mau jadi korban. Nah, ketika ingin selamat, otomatis kita harus mengabaikan, kalau Sundanya mah karunya. Kasihan, nggak tega, kita harus abaikan itu. Demi apa? Demi kita selamat. Kalau tadi kata teh, Nyi Ayu itu dicolok aja. Nah, coloknya tentu ke mata gitu kan ya. Tetapi kan kebayang sih, aduh mata nggak tega. Ya udah, agak bawahan dikit. Nah, sebelum ke tisu, coba saya pengen lihat teman-teman angkat 1 jari. Ya, angkat 1 jari. Sudah? Oke. Kemudian tusukan ke arah jakun. Apa rasanya Teh Siva? Sakit ya teh. Cekek teh. Kecekek. Nah, itu dengan 1 jari. Teh Yuli kan ya? Kecekek. Sakit, sesek. Gimana kalau pakai spidol, teman-teman? Jadi, ketika kita diharuskan untuk melawan, abaikan yang namanya nggak tega. Pilihannya antara kita mau selamat atau tidak. Jadi dicolok bagian sini, gitu. Dibanding ke mata, punten ya. Ke mata bisa juga sih bagus, tapi gimana kalau dia pakai kacamata? Gimana kalau dia pakai helm kemudian ditutup helmnya? Gitu. Nah, dia ini salah satu ke sini. Oke, sekarang pakai tisu. Terina udah ambil tisu? Sudah teh. Oke ya. Oke, Teh Yuli udah ambil tisu ya. Kalau yang nggak pegang tisu, boleh pegang pulpen atau spidol atau apa. Teh Feti megang apa, Teh Feti? Oke ya. Yuk, coba lihat tangan saya. Si tisunya atau apapun dipegang di sini. Oke. Kemudian, nah, masukkan ke 4 jari, digenggam. Kemudian ditutup. Ini ya tuh. Di sini nih. Ayo Teh Latifah, kita latihan. Ini, terus jempolnya di sini. Jadi jempolnya jangan masuk di sini ya, atau jangan begini, tetapi jempolnya simpan di sini. Good. Genggam kuat. Oke? Di sini tahan. Sekarang, ini tangan kiri kosong. Lakukan yang sama, tanpa apa-apa. Coba, pegang kuat. Apakah ada yang merasakan beda, Terina?
Lebih merasa kuat yang ada isi atau yang kosong? Yang ada isi teh. Ada isi ya. Teh Feti gimana? Ngerasa ada yang beda nggak? Apa Teh Feti? Lebih beda ya Teh Siva ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung membuktikan bahwa kalau kita diharuskan untuk mukul nih ya, untuk mukul, ambil sesuatu yang bisa membuat kita lebih aman. Pertama nih, pakai pakai sesuatu itu lebih aman. Kedua, kita punya kekuatan yang lebih gitu. Oke ya. Jadi ini kuat. Nah, ini tuh bisa kita memukul dengan kekuatan yang berlipat-lipat dibanding yang kosong. Boleh dicoba ini. Kalau misalkan di sebelahnya ada partner gitu ya. Ini antara ini sama ini kekuatannya beda gitu. Apalagi tapi teman-teman harus ingat mukulnya kemana dulu. Jangan sampai, ah yakin saya udah kuat, saya pukul ke ulu hati. Ternyata si orang yang kita pukul ulu hatinya six pack. Ngaruh nggak sih? Jadi, kalau misalkan teman-teman diharuskan untuk mukul dan yang kebayang sama teman-teman itu mukul, arahnya kemana? Ini nih, rahang atau pelipis, gitu ya. Jadi, mukulnya pakai ini. Jadi, kalau pukulan itu teman-teman jangan kebayang selalu pakai ini ya. Kita bisa mukul pakai ini. Jadi, kebayangnya ke sini nih. Kalau Sundanya mah ender gitu tuh. Apa ya Telinanya ender bahasa Indonesianya? Kalau kita pukul Getar, di sini nih, getar ya getar. teh. Iya, jadi gitu. Oke, kalau pakai helm gimana Kalau Teh pakai Kak Ari? helm, Mm-mm. Nah, kalau pakai helm kan ini ketutup, ini ketutup. Terus kita pukul apa? Atau kita pakai apa? Nah, tadi kita sudah mengenal teknik satu jari. Kita sudah mengenal ini. Kira-kira kalau orangnya pakai helm, mendingan pakai ini atau pakai satu jari? Kalau Tarina, satu jari teh. Pakai satu satu jari. jari. Yes, jadi disitulah kenapa kita harus membekali diri dengan berbagai macam teknik bela diri. Jadi jangan memang bagus ya yang Bruce Lee bilang lebih baik melakukan satu pukulan dengan 1.000 kali dibanding 1.000 teknik dengan 1 kali 1 kali. Tetapi teman-teman ada kalanya kita butuh banyak teknik untuk pembekalan diri kita. Kenapa? Karena teman-teman serangan kejahatan itu beragam. Ada yang megang tangan, ada yang langsung nyekik, ada yang langsung nampar, gitu. Saya pengen cerita. Ini kisah nyata. Jadi, saya di WSDK itu suatu hari saya membersamai satu perempuan yang ternyata teman-teman tahu nggak? Dia sudah 21 tahun, 21 tahun KDRT oleh suaminya, gitu. Jadi setiap habis latihan tuh nangis, curhat, kemarin sudah dikinin lagi gitu dan sebagainya. Suatu malam dia telepon jam 8 malam, saya inget banget. Nelfon sambil nangis, Teh Sinta, besok latihan nggak? Besok datang nggak? Oh ya Mbak, datang datang. Kenapa? Besok kan kita biasanya latihan jam setengah 9, jam 8 gitu ya. Bisa nggak Teh Sinta datang setengah 8 pagi? Bisa. Ayo Mbak, kenapa? Pokoknya besok saya cerita, dia tuh sambil nangis. Kan kaget, saya tuh antara takut gimana gitu ya, takut ada apa-apa sama Mbak ini. Begitu ketemu besoknya Teh, tahu nggak? Saya dirangkul, dia nangis gitu. Teh Sinta, makasih. Ya, kenapa Mbak? Udah tenang, dia cerita. Teh, tadi malam 21 tahun saya ditampar sama suami. Saya diem karena nggak tahu mesti ngapain. Tadi malam tahu nggak Teh? Refleks ketika suaminya nampar, dia langsung set, set gitu. Jadi menangkis, menangkis tamparan itu teman-teman coba garuk, garuk ini. Tiba-tiba punggung teman-teman gatal. Gimana ekspresinya? Nah, Teh Siva betul ya, Teh Yuli betul. Gini, ini tuh untuk menahan tamparan. Tapi jangan gini Teh Siva, bagian ini, kan ini bagian empuknya nih ya, tempel ke pipi. Nih gini, ya itu salah satu teknik untuk tamparan. Kemudian kita dorong bagian ini,
ke arah dagu. Jadi kebayang nggak, Mbak itu melakukan teknik kita sebutnya teknik garuk. Jadi sahabat, di WSDK itu namanya bukan uci uke, cudan cuki, maigiri, enggak. Hidup kita udah terlalu sulit, sudah terlalu banyak rumet. Udah di WSDK mah semua teknik dipermudah. Ini namanya teknik garuk. Ini namanya teknik dorong. Jadi Mbak itu malam itu ketika suaminya nampar teh, dia langsung set, set. Oh, dia kaget, suaminya kaget. 21 tahun tak, aku kemana aja ditampar diam aja. Tapi tadi malam kok tiba-tiba saya bisa ngelawan katanya. Dengan begitu dia punya kepercayaan diri, dia bangkit. Tetapi suaminya itu kaget juga. Nah, suaminya itu posturnya lebih tinggi. Dia pukul dari atas, set gitu kan ya. Kayak gini nih. Terus dia bilang gini, tapi itu tak belum diajarin sama Ita teknik itu, katanya gitu. Jadi saya kena ke kepala saya. Jadi hari ini Ita tolong ajarkan gimana caranya menangkis pukulan dari atas. Jadi teman-teman dari sini saya belajar bahwa, oh iya ya, untuk real life, kita butuh banyak teknik bela diri yang harus kita bekalin dan di WSDK ini sesimpel tadi. Nah, coba bayangkan teman-teman, dengan satu jari tadi ya, Terina, kira-kira kalau misalkan kita dicekik, Terina, bisa nggak kita pakai teknik satu jari? Em, Ini kayaknya dicekik nih ya. ya mungkin bisa teh, tapi kalau kalau kita yang dicekik mungkin kitanya juga udah nggak ada tenaga mungkin teh. Ah, Tapi itu kemungkinan dia. masih bisa gitu. Ya, tipsnya, teman-teman, ini ketika ada kita, misalkan, ini amit-amit ya, ini mah hanya untuk edukasi. Kalau misalkan kita posisi dicekik, jangan pernah leher kita terbuka seperti ini. Nunduk, usahakan dagu kena ke sini. Jadi, kalaupun dicekik, ini ketahan teh leher nanti ya. Ini kalau misalkan kita nanti offline, ini seru banget akan ada praktek langsung gimana caranya. Jadi kalau sekarang kan ngebayangin doang ya Terina ya, dicekik tuh gimana supaya kita nggak kerasa dicekik, padahal didorong-dorong dengan cara gini aja tuh bisa loh teh, gitu. Nah, ini nih nanti di USDK itu kita akan mempelajari titik lemah. Ini pakai pulpen ya. Jadi kalau kita cuman punya alatnya, senjatanya pulpen, itu kita bisa dijadikan alat untuk bela diri. Tinggal kita cari nih arahnya kemana. Kalau teman-teman lihat nih, ada area yang orange, ada area yang ungu. Apa sih bedanya? Yuk lihat deh. Yang orange itu ini mematikan, yang ungu itu melumpuhkan. Jadi kalau di WSDK itu kita nggak semata-merta langsung hajar, tetapi tidak memilah ini eh, harus sampai mematikan atau melumpuhkan gitu. Ibaratnya gini, Terina, kita di bis ada orang yang nyolek gitu, yang nyolek itu aja, bukan melakukan sesuatu yang apa namanya, merenggut kehormatan atau maksudnya nyawa gitu, nyolek doang. Kira-kira kita ingin melawan, mematikan atau melumpuhkan? Melumpuhkan doang kan ya Teh ya? Ingin Iya teh. memberikan efek jera doang gitu. Kecuali kalau misalkan kita sudah terancam kehormatan kita, ada yang mau memperkosa, ada yang mau membunuh, itu titik lemahnya yang harus langsung ke arah mematikan gitu. Itu perbedaannya titik lemah yang akan diajarkan di WSDK. Nah, nanti Terina di tanggal 18 nanti kita akan berlatih langsung, Terina. Kalau sekarang kan mengira-ngira, nah ya, nanti kita akan ada beberapa teknik lepasan, kuncian, aplikasi tangan kosong, aplikasi menggunakan alat seperti itu. Nah, mau nggak sih kita praktek nih, Terina? Masih ada waktu beberapa menit. Lepasan. Kenapa sih lepasan? Sepengetahuan saya, kekerasan itu awalnya itu dari tarikan tangan atau pegangan tangan. Diajak, ditarik, si korban itu diajak ke area pelaku, gitu kan ya?
Berarti yang harus kita lepaskan itu pegangan tangan. Gimana sih caranya? Ini ada video, saya pengen teman-teman lihat, kemudian boleh nanti praktekkan. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya ya. Ini videonya. Ini adalah pegangan tangan yang sejajar. Bayang ya, kalau sejajar, nah kita sebutnya ini teknik breakdance. Kebayang nggak sih breakdance gitu? Jadi cuman gini nih. Nah, teman-teman melakukan gini ya, kayak bergelombang gitu. Jadi kalau misalkan nih, saya ulang. Nah, gitu. Oke. Terus, kalau ini kan satu tangan nih. Set. Kalau dua tangan, yang dipegang sama teh ke dalam. Itu salah satunya ya. Kemudian, ini kalau tadi pegangannya sejajar. Sejajar itu gini, kalau saya berhadapan dengan Teh Rina, hadap-hadapan, yang dipegang tangan saya yang ini, Teh Rina akan memegang saya sejajar. Kebayang ya? Nah, kalau ini berlawanan, jadi diagonal. Kalau saya yang dipegang ini, Teh Rina akan memegang dengan tangan yang berlawanan gitu. Gimana sih caranya? Kan nggak mungkin nih, apa namanya, ketika kita sudah dipegang tangan kiri, gitu ya, dengan sejajar, terus tiba-tiba si korban apa si pelakunya memegang kita berlawanan. Dan kita bilang, Kang, maaf Pak, maaf saya belum latihan ini yang ini, megangnya yang sini saja, gitu kan nggak bisa nawar ya Terina ya. Untuk itu yuk kita lihat gimana caranya kalau melepaskan tangan dengan berlawanan ini. Lihat ini. Apa? Lihat Nah, kalau saya pegang tangan Abid nih. nah Set. gitu. Nah, Coba teman-teman di sini ada yang udah praktek Teh Yanti Libri, kayaknya praktek nih. Coba boleh on cam ya, biar saya bisa lihat kalau misalkan ada ada partnernya nih di sebelah-sebelah, yuk ajak. Coba pegang tangan berlawanan gitu. Terus nih cuman di gini, dorong, pes. Tentu dorongnya jangan jangan ragu-ragu ya, gitu. Jangan ragu-ragu. Iya ya, Mas Taruna dulu pernah jadi korban saya ya waktu ini. Waktu ada acara. Itu ya, sesimpel itu teman-teman. Kalau misalkan benar nggak sih, nanti coba teman-teman boleh praktekkan ke suami, ke siapapun di rumah ya. Tambah kenceng orang yang megang, tambah sakit orangnya. Maksudnya si pelakunya ya, pelakunya akan tambah sakit. Nah ini kalau misalkan ini sejajar nih kayak gini. Kalau tadi kan breakdance, kita sebutnya bercermin. Itu bisa untuk melepaskan tangan juga nih. Kayak begini. Tambah yang megangnya tambah kencang, Mbak tambah kencang, tambah sakit. Bener kan? Karena dia melintir di sini dan di sini. Betul. Tinggal ini cepet. Dah. Isu, Mbak. Shinta mengungkapkan jurus-jurus sederhana yang mudah diingat. Ternyata, benda yang kita bawa sehari-hari bisa menjadi senjata pertahanan diri. Kalau misalkan kebayang, ada orang yang maju, mau nyekik, mau apa gitu kan, Mbak tinggal pasang kuda-kuda, jangan sampai kita nggak stabil. Nah itu, teman-teman, karena ini anak saya kembar, jadi saya juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa kalau kamu ada yang megang tangan, lakukan seperti tadi Big Ren. Karena semudah itu teman-teman, ini bisa dilakukan oleh anak-anak. Ini buktinya ya, saya liatin bahwa anak juga bisa kok. Awas, sekarang gini. Nih. Gimana ini cara ngelepasinnya? Balik. Ya, ini. Jadi kita latihannya sambil main-main aja gitu. Dan ini teman-teman sakit beneran loh. Jadi tangan saya tuh kayak kepelintir gitu. Nah ini ya, makanya segampang itu sih kalau di WSBK.
Gitu. Kalau di USDK ini teman-teman ini tempat kami latihan, kita punya moto. Lembut bukan berarti lemah, dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Ini setiap latihan kita selalu mengucapkannya dengan eh, afirmasi bahwa semua perempuan itu bukan lemah, tetapi kita punya karakter lembut, di mana lembut itu menyimpan kekuatan yang terkadang kita nggak sadar gitu. Dan ini diciptakan oleh Kanco Sofian Hambali, kita memanggilnya Abah Sofian, beliau adalah founder dari USDK, dan ini tempat kami latihan di Bandung. Jadi kalau teman-teman nih ada yang ke Bandung, boleh mampir ke dojo ini, karena ini insya Allah hampir tiap hari buka gitu. Karina, terakhir saya ingin memberikan quotes karena kita grafologi dan bela diri. Saya ingin menyampaikan bahwa kenali dirimu melalui tinta, seperti tadi ya, karena dengan tinta kita bisa mengetahui karakter kita. Tadi ada kecenderungan manipulatif atau apa, atau percaya diri, dan kuatkan dirimu bersama WSDK. Gitu aja mungkin Teh Rina, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silahkan dengan senang hati. Wah, Masya Allah. Wah, tidak terasa ya Teh, sudah 10.55 nih, kita sudah 50 menit hari ini dan seru banget materinya, padat. Ini baru di-spill tipis-tipis nih sama Teh Sinta, dan ternyata grafologi dan bela diri itu sangat berkesinambungan. Jadi untuk yang tadi nih udah kita belajar sedikit grafologi dan juga mengenai bela diri, boleh dicek tuh dari tulisan tangan sendiri, mungkin ke pasangan atau bahkan ke anak juga kita bisa mengenali karakter dari diri kita ataupun orang-orang sekitar nih dari tulisan tangan. Dan ini yang menarik ya Teh, di era yang sekarang ini kekerasan itu sepertinya semakin meningkat, dan kita untuk kaum perempuan perlu ekstra waspada dan ilmu ternyata ya untuk kita lebih merasa aman kalau kita punya ilmunya. Dan ternyata hari ini yang menarik juga Teh, untuk yang mungkin seperti saya ya yang belum punya pasangan, itu salah satu yang menariknya adalah bisa mengenali pasangan dari tulisan tangan, bahwa pasangan kita itu ada apa ya, sifatnya keras gitu ya, bisa menghindari KDRT, karena itu yang salah satunya kita mungkin yang belum punya pasangan yang kita takutin adalah punya pasangan yang kekerasan gitu ya Teh, takutnya ada KDRT di nantinya. Dan ini menarik banget, ilmunya luar biasa nih untuk teteh-teteh atau ibu-ibu yang sudah punya anak nih, boleh banget ya ilmu bela diri ini di aplik apa ya di mungkin belajar bareng dengan anak-anaknya, karena tadi juga Teh Sinta ya dengan twins nih, kalau kita panggilnya twins, itu ternyata dari dini juga ya, sejak dini juga kita bisa latih. Dan tentunya tadi juga pas saya lihat gitu ya Teh Sinta dengan orang dewasa dan twins yang masih kecil, ternyata bisa ya Teh ya, bisa melawan kalau memang punya ilmunya nih. Luar biasa banget hari ini, Betul. seru banget. Tadi baru di spill tipis-tipis, tadi juga Teh Sinta sudah sempat sampaikan. Insya Allah nanti kalau yang mau ikut belajar lebih dalam lagi, lebih serius lagi, kita akan ada kelas offline di Bandung, tepatnya di daerah Sukajadi. Nanti kalau yang mau daftar boleh banget hubungin saya. Nanti kita belajar dengan Teh Sinta. Kalau hari ini kita belajarnya cuma 1 jam, nanti durasinya itu kurang lebih 6 jam. Jadi ilmu grafologinya juga kita perdalam, bela dirinya, dan tentunya kalau offline tuh lebih enak untuk kita praktek bareng. Itu seru banget nih, kalau mau ikut nanti boleh kabarin. Oke, nih Teh, terima kasih banyak tadi Teteh sudah sharing, dan masih ada waktu nih, kita ada yang bertanya tadi di atas, izin saya bacakan dulu. Ini ada dari pengen bisa bela diri pakai ballpoint, tadi kita udah belajar bareng nih. Kalau pakai pulpen tuh ternyata bisa banget, yang dimana biasanya pulpen tuh selalu ada di tas ya Teh ya. Betul, Ternyata betul. barang yang mungkin kita ini mah cuma buat nulis gitu ya, ternyata ini bisa jadi Ya, senjata bisa juga. banget. Iya, luar Cuman biasa. kalau memang Terina, untuk anak-anak nih ya, kita juga harus sampaikan betul-betul bahwa ini bukan untuk main-main ya, ini buat kalau kamu merasa terancam gitu. Jadi saya mengajarkan ke twins itu sambil main-main, tapi tetap mengajarkan kalau ini boleh dipakai
ketika kamu dijailin sama teman atau bukan dalam arti untuk main-main ya gitu. Apalagi pakai pulpen tadi teh ke sini kita harus menyampaikan ke anak sesuai usia gitu nih. Kalau di USDK ini setiap apa namanya usia itu beda penyampaian teh. Kayak misalkan nih si pulpen ini teh belum saya bisa sampaikan ke anak twins, ke anak TK gitu. Nah, ke anak TK aplikasi tekniknya berbeda lagi. Kalau misalkan teman-teman di sini punya anak SD gitu ya, yang udah bisa paham mana yang harus dilakukan, boleh pakai ini atau boleh dicubit aja, misalkan seperti itu. Itu yang harus disampaikan gitu ya, Terina. Iya, betul ya Teh. Eh, karena khawatirnya kalau misalkan untuk anak yang jadinya ke yang kita harapkan kan ini untuk pengamanan ya Teh ya. Khawatirnya nanti malah dipakai untuk sesuatu yang membahayakan untuk orang lain mungkin ya Teh Iya, ya. iya, Jadi memang betul, perlu betul itu, Teh. untuk cara penyampaiannya memang perlu sangat diperhatikan gitu. Kete, aduh, sudah jam 11 nih. Kalau di jadwal kita berakhir di jam 11 nih. Eh, untuk tes Sinta, apakah masih aman kita kalau lanjut 10 menit lagi? Aman, aman, insya Allah. Gimana teman-teman ya, izin Nih, bertambah kita kalau eh, kakak gimana nih? 10 menit lagi apakah aman? Karena tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum sempat dibaca. Nih, izin dilanjut 10 menit ya. Oke, nih mau baca dulu dari yang paling atas nih Teh. Karena hari ini sesinya sharing, jadi ingin tahu apa hubungannya antara ilmu grafologi dan bela diri. Tadi sudah sempat dijawab ya. Penasaran apa yang terlihat dari tulisan tangan diri sendiri, apalagi hubungannya dengan bela diri. Soalnya sejak sekolah ikut bela diri tapi nggak beres gonta-ganti mulut Teh. Mulai dari silat, taekwondo, terakhir aikido. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan sama Teh Sinta ya. Oke, nih apakah ada pertanyaan lagi yang belum terjawab? Oke, nih sepertinya. TWSDK ada di Jakarta, Kak? nah, semenjak COVID nih teman-teman, USDK itu di Jakarta kita belum nemu lagi tempat yang enakan gitu ya untuk kita Hmm. berlatih. Jadi untuk di Jakarta dan sekitarnya itu masih sifatnya privat. Biasanya kalau Jakarta tuh kayak in-house training, satu di kantor bareng-bareng, kita yang dari Bandung itu datang gitu ya, atau privat ke rumah gitu. Ada salah satu instruktur kami kan USDK itu cabangnya ada di beberapa kota di Indonesia. Kalau pusatnya di Bandung, kemudian di kota besarnya di Surabaya itu sudah ada tempat latihannya, kemudian di Medan. Kalau di Jawa Barat itu Sukabumi, Kabupaten Bandung, kemudian Majalengka, Cirebon, Depok, Bogor. Itu teh. Jadi masih di terbatas beberapa kota. Ada setiap kota tuh udah ada yang tempat latihannya, ada yang masih kita nyari-nyari karena teh belajar WSDK itu kan harus nyaman ya, karena kita belajar dengan perempuan-perempuan gitu kan. Jadi harus memang yang enakin gitu. Seperti itu teh. Oke, jadi untuk WSTK ini ternyata belum ada di seluruh kota nih. Tadi juga ada yang bertanya kalau di Kalimantan eh, udah ada belum? Ternyata belum ya Teh ya kalau Nah, di betul. Kalimantan. Tapi Terina, ada beberapa kali kita begini Teh. Jadi pernah di satu Jakarta mana ya? Ada satu keluarga, mereka tuh mengadakan arisan atau halal bihalal, kan ketemu banyak keluarga tuh. Nah kita dipanggil gitu, itu bisa. Jadi eh, Oke. pertemuan keluarganya tuh diisi dengan kegiatan WSDK atau di kantor, misalkan pernah kita di Sumarekon Jakarta, kemudian di eh beberapa kantor lah di Jakarta, atau pernah juga di Banjar, di Malang gitu juga pernah, di Pasuruan. Jadi satu kantor itu dikumpulkan, kemudian kita yang datang dan itu seru banget gitu. Kebayangkan satu kantor latihan bareng, keren.
Wah, jadi mungkin untuk tempat untuk saat ini memang belum di semua kota ada, namun kalau dari kakak-kakak nih ada kegiatan yang ingin mengundang pelatih dari WSDK itu boleh banget, tidak terbatas ya Teh ya, jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau untuk sistem mengundang pelatih WSDK itu bisa banget. Oke nih, Teh kalau WSDK ini latihannya sehari aja atau kayak latihan bela diri umumnya ada kenaikan sabuk gitu? Nah, ini yang bedanya teman-teman. Di WSDK itu nggak pakai sabuk. Maksudnya gini, kita boleh latihan pakai pakaian sehari-hari kita. Jadi mau pakai gamis, mau bercadar, mau pakai baju olahraga, mau pakai tegi. Kita sebutnya tegi ya untuk baju baju bela diri. Itu boleh. Kenapa? Karena kita menerapkan ketika latihan seperti kejadian beneran. Jadi ketika kejadian beneran itu kita sudah terbiasa di latihan. Ibaratnya gini, Terina keseharian pakai gamis gitu pas latihan pakai training gitu ya. Nah, amit-amit Teh Rina suatu hari kejadian, tetapi lagi pakai gamis Teh. Kan kagok ya Teh Rina ya. Nah, itu kita membiasakan peserta untuk boleh menggunakan pakaian keseharian kita. Nah, disitulah makanya di USDK itu tidak seperti karate, taekwondo, dan sebagainya yang punya leveling gitu ya. Di USDK itu ada dua sistem teh. Yang satu reguler. Reguler itu seperti halnya bela diri lain. Jadi dia bersabuk, kemudian dia juga eh, ada menjurus ke atlet gitu, itu juga ada. Tetapi ada juga yang semi privat. Semi privat itu apa? Dia tidak bersabuk, boleh pakai baju biasa, dan itu latihannya tidak harus lama. Kalau di Bandung itu ada namanya one day training. Jadi kalau ada tuh teh suatu beberapa kali itu wisatawan dari Singapura sama Malaysia, mereka datang lagi wisata ke Bandung, iseng, saya pengen latihan 2 jam, itu bisa gitu. Jadi di Kopo ini sudah bagian jadi wisata bela diri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, misalkan saya lagi ke Malang atau saya lagi ke Jakarta, ayo kita latihan aja cukup 2 jam gitu. Apalagi nanti kalau di acara tanggal 18 ya Terina ya, lengkap tuh. Berapa jam Terina kita akan ini 6 jam ya. Kurang lebih 6 jam Teh. Nanti ada grafologinya, ada bela dirinya. Bela dirinya nggak cuma ngebayangin, tapi praktek langsung. Bisa ngerasain nih, bener nggak sih kata Teh Sinta, sekeras apapun ketika dipegang, kalau pakai teknik breakdance itu kelepas, bener nggak sih? Nah itu nanti seru banget tuh kalau kita praktek. Aduh, sensasinya beda ya Teh kalau nanti offline. Wah, seru banget. Iya, iya. Nah, ini Teh ada dari Karya. Apakah tulisan tangan bisa diperbaiki? Tentu bisa ya Teh Ah, ya. itu pertanyaan yang bagus banget. Jadi Teria ya, tulisan tangan itu kan brain writing tadi ya, handwriting is brain writing. Itu kita bisa apa namanya, me, sugesti diri karakter kita ingin lebih baik dengan cara apa? Lewat tulisan tangan. Misalkan gini, tadi kita sudah belajar seseorang yang punya kepercayaan diri, salah satunya hurufnya besar, minimal 2,5 milimeter gitu. Ternyata setelah kita lihat tulisan tangan kita kecil-kecil, itu bisa nggak sih diperbaiki supaya kita lebih pede? Bisa teh. Kita tahu nih mana yang karakter kita yang ingin kita upgrade, ingin kita rubah. Kemudian niatkan, ya Allah, saya niat merubah tulisan tangan saya supaya saya bisa lebih percaya diri dan dengan kepercayaan diri ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih optimal, lebih bermanfaat untuk sekitar saya. Jadi Bismillah. Nah, itu namanya grafoterapi, teman-teman. Itu bisa banget termasuk tanda tangan gitu dan itu seru, seru banget. Jadi bisa nggak sih diperbaiki? Bisa teh. Asal dengan Ya, kesadaran ya, dengan kesadaran. betul. Karena ini juga yang salah satu yang saya seru banget gitu ya belajar grafologi, yang mungkin saat ini merasa ingin memperbaiki diri dan bingung mulainya dari mana ya memperbaiki dirinya. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita
memperbaiki diri dengan memperbaiki tulisan tangannya ya Teh ya. Dan Teh Hmm, Sinta juga hmm. ada kelas grafologi yang di mana ada kelas latihan ya Teh ya, kelas panjang, kelas latihan untuk kita melatih dan memperbaiki tulisan tangan, memperbaiki diri lewat tulisan tangan. Nah, nanti kalau mau info kelas grafologi juga ada banget nanti kita nanti adakah kelas grafologi terdekat Teh yang online? Sekitar Juni, Terina. Nanti infonya bisa di info selanjutnya ya. Sekitar Juni, Juni Oke. akhir ya. Tuh, oke Teh. Nanti mungkin kalau yang mau tahu info dari kelas grafologi atau kelas-kelas Teh Sinta lainnya boleh di-follow Instagramnya Teh Sinta. Nanti info-info kelasnya ada di situ. Gitu, dan hari ini dikarenakan untuk waktunya terbatas dan hari ini seru banget, keren banget materinya. Boleh dong tulisin di kolom chatnya 3 kata untuk hari ini nih. Apa yang kakak dapat dari hari ini? Boleh tuliskan di kolom chatnya. Teh Sinta nih sebelum Terina, kita akhiri, apakah ada yang hmm? mau disampaikan Teh? Masih ada yang mau Iya, disampaikan? Terina, saya ingin mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya atas ini kehadiran teman-teman di sini nyemangatin saya banget gitu karena saya juga masih belajar grafologi. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang sudah belajar grafologi, kita belajar bareng di sini gitu ya. Dan Terina, karena kita ingin ketemu lagi nanti di tanggal 18 ini, Terina, boleh nggak saya ingin memberikan bonus spesial dari Boleh saya Teh. untuk tanggal 18 ini ya. Jadi Boleh, yang boleh. hadir di sini, khusus yang hadir di sini doang nih ya, eh, saya memberikan bonus diskon 10% dari harganya di sini dan langsung hubungin Teh Rina. Bukan hanya 10% aja Teh Rina. Nanti yang daftar hari ini plus bonus analisa tulisan tangannya lengkap gratis. Wah, Kak, seru banget nih, Kak. Dapat diskon dari Teh Sinta nih 10% untuk yang mau daftar dan juga nanti pada saat setelah kelasnya, setelah kelas offline nanti itu dapat bonus tambahannya lagi dari Teh Sinta. Wah, Masya Allah seru banget nih untuk kelas offline-nya. Untuk yang mau ikut boleh diamankan nih karena kita pesertanya terbatas ya Teh ya. Untuk waktunya itu kita di hari Rabu tanggal 18 Juni itu sekitar kurang lebih 6 jam. Nanti lokasinya kita di Prop Sutami itu daerah Sukajadi, Sukarasa Sukasari, Sukajadi. Jadi kalau kakak mau ikut kelas offline-nya biar tahu nih sensasi gimana sih kalau belajar bela diri offline tuh boleh banget ikut nanti kita di kelas offline-nya. Ih seru banget. Nanti Tes bisa Sinta sebelum bisa hubungin langsung Teh Rina ya. ya. Nih wah Masya Allah nih. Luar luar biasa sekali, mantap katanya super bermanfaat. Semoga bisa diundang Teh Sinta ke Kalimantan. Bisa ya Teh ya? Kalau Wah, mau undang bisa Teh Sinta. banget. Ayo, bisa langsung hubungi Teh Rina. Nanti Teh Rina yang cicet, cicet, cicet. Nah, ayo kita Oh, ke oke. Kalimantan bareng sama Teh Rina. Seru banget. Ih, tuh ya untuk yang mau karena tadi sudah sempat disampaikan untuk karena kotanya di setiap kota itu terbatas. Jadi kalau mau mengundang Teh Sinta untuk belajar bela diri itu boleh banget bisa banget ya kakak boleh hubungin saya nanti kalau untuk kakak yang hanya punya kontak saya boleh hubungin saya atau yang mungkin kakak di sini hadir dari Teh Sinta mau hubungin Teh Sinta langsung juga boleh banget. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan info mengenai tempat WSDK, info tentang kontak WSDK nanti boleh chat saja ya, chat saya atau Teh Sinta untuk info mengenai lokasi atau kontak WSDK. Gitu bermanfaat, nambah wawasan. Masya Allah, Alhamdulillah dapat 2 jurus yang luar biasa. Ilmu baru juga circle yang keren, mantap. Ih, mantap banget Masya Allah. diskonnya. Hayu Kak Latifah kalau mau ikut nih warga Bandung ataupun warga luar Bandung juga boleh banget yuk yang mau yang tadi ya lu teh pengen belajar bela diri langsung atau grafologi langsung dari luar kota, yuk kita terbang langsung ke Bandung. Insya Allah nanti kalau ini banyak kakak yang mau kita mengadakan di luar kota itu juga menarik banget. Masya Allah, barakallah Teh Sinta. Alhamdulillah. Teteh nih sebelum kita akhiri, adakah yang mau disampaikan terakhir mungkin? Baik, terima kasih. Yang pertama, Alhamdulillah.
Terima kasih atas apresiasinya, atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita punya potensi dan setiap kita punya kelemahan dan kelebihan. Dan kelemahan dan kelebihan itu bisa kita lihat lewat tulisan tangan kita. Namun ketika pun kita sudah mengetahui plus minusnya kita apa, jadikan itu sebagai motivasi untuk kita upgrade diri, memperbaiki yang kurang-kurang dan mengupgrade yang sudah bagus, supaya pribadi kita bisa lebih bermanfaat untuk diri dan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto dulu. Yang mau ikut foto bersama, boleh dinyalakan kameranya di hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk belajar bareng hari ini, di hari Minggu, di weekend, ini luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir dari awal sampai akhir, sudah ikut sharing juga tadi di kolom chatnya, sudah ikut praktek juga, sedekah energinya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Eh, untuk Kak Ayu Rahman, Kak Ai, Kak Bella, Kak Devi, Kak Dia, Kak Feti, Kak Hanum, Kak IKW ini punten siapa nih? Kak Ingrid, Kak Latifa, Kak Mia, Kak Mila, Kak Mira, Kak Nyi Ayu, Kak Ika, Kak Ria, Kak Sinta, Kak Syifa, nih ada Kak Taruna Perdana, Kak Umi Kulsum, Kak Vicky, Kak Yuli, Kak Zahra. Wah, seru banget hari ini. Sudah ada yang on cam juga. Yuk kita foto dulu. Ada yang masih mau ikut foto? Wah, masih ada nih. Yang mau siap-siap boleh banget. Yuk, kita tungguin. Wah, Rina, ini seru banget. boleh nggak Yap, fotonya dua gaya? boleh dong, Teh. Jadi yang satu gaya bebas, terserah mau begini, mau senyum gitu ya. Yang kedua gaya WSDK. Set, gitu. Oke, Set. Nah, gitu. yuk. Oke ya. Yang kayak Oke, gini Teh. jadi kayak kayak kita berani, kita punya sikap untuk melawan ketidaknyamanan. Siap. Sekarang bebas dulu ya Terina. Terina di mic-nya Oke, yuk, Teh. yang bebas dulu. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Di Kita Terina atau di ganti dulu saya? andalan. Bentar. Eh, yang kedua Terina? Begini ya. Ya, Oke, siap. Set. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, sudah Terina. Alhamdulillah seru banget hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak hari ini mendapatkan apa yang mungkin sebelum kelas ini harapkan hari ini mendapatkan ilmu baru, wawasan baru dan teknik baru. Tadi tentu yang seru tuh ya kita dapat teknik-teknik yang selama ini teh nggak kepikiran ternyata oh itu Nggak tuh kebayang menjadi ya. Ternyata iya nggak bisa kebayang gitu ya. teh. Ternyata oh itu juga bisa menjadi teknik untuk kita membela diri kita gitu. Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siapa ini yang setuju kelas-kelas seperti ini diadain lagi nih? Adakah yang mau lagi nih kelas-kelas seperti ini nih? Makasih sharingnya Mbak Mbak Sinta lagi di jalan nih. Semoga berkah ilmunya. Wah, amin. Setuju, sangat setuju. Wah, Teh Sinta nih banyak yang eh, mau lagi nih. Mudah-mudahan kita nanti ada Ayo. kelas lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Izin saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Saya Rina dan Teh Sinta izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur Waalaikumsalam nuhun. warahmatullahi wabarakatuh.